Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz dalam pelajaran fikih. Semoga Ustadz bisa temui anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat wal afiat. Anak-anakku sekalian, kita tahu bersama bahwa sekarang kita berada di masa pandemi corona. Maka untuk itu Ustadz berharap kepada anak-anakku sekalian selalu memperhatikan kesehatan Anda. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, jaga kebersihan, yang mana juga dalam syariat agama kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, at-tahuru satrul iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Maka dari itu, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, hendaklah anak-anakku sekalian dan kita semua selalu hidup dalam keadaan bersih, biar kita terhindar dari wabah ini. Oke anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran kita. Pelajaran kita kali ini kita akan sama-sama belajar tentang muamalah atau jual beli. Sebelum kita melangkah ke pelajaran yang lebih jauh, terlebih dahulu anak-anakku sekalian, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu muamalah atau jual beli itu sendiri. Nah, dalam syariat agama kita, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita selaku umat Islam untuk melakukan hubungan antara sesama manusia. Nah, salah satu hubungan ini dituangkan dalam bentuk muamalah. Nah, salah satu muamalah yang akan kita pelajari adalah jual beli. Nah, jual beli itu sendiri secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu bai' atau al-bai'ah, yang mempunyai arti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah ada beberapa pendapat para ulama tentang bagaimana definisi daripada jual beli atau muamalah itu sendiri. Seperti contoh, yang pertama, di dalam sebuah kitab Kifayatul Akhyar fi Wayatil Ikhtisyar oleh Syekh Taqiyuddin Al-Husni, beliau mengatakan bahwa jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain atau barter. Nah, menurut syara, ini masih dari Syekh Taqiyuddin Al-Husni, beliau mengatakan menurut syara, jual beli bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasyarruf atau pengolahan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama yang kedua mendefinisikan bahwa, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuatu sesuai syariat, atau memindahkan manfaat yang mubah atau yang boleh untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta itu. Kemudian pendapat ulama yang ketiga yaitu Syekh Zakaria Al-Ansyuri, beliau mengatakan bahwa jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara adalah menukarkan harta dengan harta yang lain dengan aturan yang telah ditentukan. Nah, anak-anakku sekalian, dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ulama itu dapat kita simpulkan bahwa jual beli secara istilah adalah tukar menukar barang dengan uang
atau barang dengan barang lain disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Itulah kesimpulan dari pengertian jual beli baik menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian sekarang setelah kita mempelajari apa pengertian jual beli itu sendiri atau muamalah itu, maka sekarang kita akan menuju ke dasar hukum jual beli. Nah, yang perlu kita ketahui, anak-anakku sekalian ketahui bahwa dasar hukum jual beli, hukum asal atau hukum dasar jual beli adalah mubah atau boleh. Nah, jual beli itu bisa jatuh kepada haram, sunnah maupun wajib, tergantung dengan tujuan jual beli itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran Allah telah menggariskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai' wa haramar riba. Apa artinya? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Dengan demikian bahwa jual beli secara agama kita dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda dari Rafa' ibnu Rafi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang, ya Rasulullah, manakah mata pencaharian yang paling baik untuk kami lakukan? Nabi kita yang mulia menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazar, Hakim, dan disahihkan oleh Rifa' ibnu Rafi. Nah, maksud daripada mabrurah di atas hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu daya atau usaha tipu muslihat kepada orang lain. Nah, kita langsung aja yang ketiga. Setelah kita mengetahui pengertian dan dasar hukum jual beli, maka sekarang kita masuk kepada rukun dan syarat jual beli. Nah, yang pertama, rukun jual beli. Nah, rukun jual beli adalah segala hal yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi rukun ini atau wajib ini, maka jual beli dihukumi tidak sah. Apakah yang termasuk dalam rukun jual beli? Yang pertama, penjual dan pembeli, atau dalam istilah fikih disebut aqidain. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Dalam istilah fikih disebut ma'qud alaih. Yang ketiga, alat nilai tukar pengganti barang, atau kita biasa disebut dengan alat tukar. Nah, yang terakhir, rukun terakhir keempat adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau sigat ijab dan kabul. Oke? Yang pertama tadi pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga rukun jual beli, dan sekarang adalah syarat jual beli. Nah, syarat jual beli ada beberapa. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli. Nah, jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat-syarat. Yang mana di antara syarat itu adalah yang pertama, baik penjual maupun pembeli harus balik atau orang dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros. Yang keempat, bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Kalau tadi kita pelajari syarat penjual dan pembeli, maka yang berikut syarat barang yang akan diperjualbelikan. Adapun barang-barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci. Jadi barang itu harus suci, bukan najis seperti khamar, daging babi, bangkai, dan lain sebagainya. Yang kedua, bermanfaat. Artinya barang yang diperjualbelikan itu bermanfaat. Yang ketiga, milik sendiri, bukan hasil pinjam, bukan hasil sewaan, dan bukan hasil titipan. Jadi milik sendiri. Yang keempat, barang yang dijual dikuasai oleh pembeli. Yang kelima, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi barangnya ada di depan mata. Nah, itulah sah menurut agama. Yang berikut, syarat alat tukar menukar barang. Nah, alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya.
Menurut ulama fikih bahwa syarat nilai tukar yang berlaku di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, harga harus dipakai oleh kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli itu terjadi. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau dalam ilmu fikih dikatakan al-muqayyada atau barter, nah, maka bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang haram. Yang terakhir, syaratnya adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang maksudnya, dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Artinya ijab memberi, qabul menerima. Kalau sudah terjadi ijab dan qabul, maka sah jual beli dimaksud. Nah, itulah anak-anakku sekalian pelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian jual beli. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Yang ketiga, syarat dan rukun jual beli. Semoga anak-anakku sekalian bisa mempelajarinya dengan baik. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tentang macam-macam jual beli. Ingat, jaga selalu kesehatan Anda. Mari kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.